Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. perkenalkan nama saya Rifka Mahi. Di sini saya bertugas sebagai moderator. Saya dari kelompok 3. Saya akan memandu jalannya presentasi pada pagi hari ini menjelang siang yang akan dibawakan oleh kelompok 4, yaitu kesalahan-kesalahan berpikir atau logical fallacy dalam pendidikan. Untuk mengefisiensikan waktu, langsung saja kepada kelompok 4, saya persilahkan untuk membawakan materinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator atas kesempatan memberikan kepada kami, kelompok 4. Saya Karina Almajayani sebagai pembicara pada pemaparan materi hari ini. Di sini teman-teman kita akan bahas mengenai kesalahan-kesalahan berpikir atau kalkulasi dalam pendidikan. Apa itu kesalahan-kesalahan berpikir? Nah, konsep kesalahan-kesalahan berpikir atau logical fallacy itu kesalahan berpikir dalam filsafat itu biasanya dikenal sebagai logical fallacy atau sesat pikir, di mana adanya kekeliruan dalam penalaran atau proses informasi atau argumen yang menyebabkan nantinya kesimpulan itu menjadi tidak valid, tidak logis, atau bahkan menyesatkan meskipun terdengar meyakinkan. Nah, contohnya, contoh sederhananya ketika saya melihat semua orang di prodi pendidikan galeri itu melihat itu menggunakan atau membeli iPhone 17 Pro Max. Nah, saya langsung mengklaim atau berargumen atau berpikir bahwa saya juga harus membeli iPhone dengan merek tersebut itu karena itu banyak dipakai sehingga pasti itu adalah merek handphone yang terbaik. Padahal itu masuk ke dalam kesalahan berpikir. Mengapa demikian? Karena tidak selamanya walaupun popularitas iPhone 17 Pro Max tersebut itu tinggi atau terkenal atau banyak digunakan di produk tersebut, belum tentu itu menjamin kualitasnya. Masih banyak handphone-handphone lain yang mungkin itu dia popularitasnya atau tidak seterkenal iPhone 17 Pro Max, tapi kualitasnya lebih menjamin. Sehingga itulah yang dikatakan adanya kesalahan atau kekeliruan dalam penalaran atau proses informasi atau argumen, sehingga apa yang saya klaim tadi itu tidak valid atau malah mungkin walaupun dia terdengar meyakinkan seperti itu. Nah, untuk itu teman-teman, untuk kesalahan-kesalahan berpikir sendiri atau logical fallacy itu memiliki beberapa jenis-jenis. Itu ada 8 jenis yang akan dipaparkan atau dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis dari tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya tentang pengertiannya. Sekarang di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis dari kesalahan berpikir. Oke. Untuk nomor pertama, yang pertama itu ada yang namanya ad hominem atau disebut juga dengan serangan terhadap pribadi. Kesalahan terjadi ketika seseorang menyerang karakter pribadi lawan secara alih-alih mengkritik argumennya. Cacat logika ini terjadi ketika seseorang menyerang sisi pribadi, karakter, latar belakang, atau ciri fisik lawan bicara, alih-alih menanggap argumen atau data yang disampaikan. Strategi ini biasanya digunakan untuk meruntuhkan kredibilitas lawan agar orang lain tidak mempercayai argumennya. Padahal kualitas argumen tidak ada hubungannya dengan kepribadian orang tersebut. Nah, dalam diskusi yang sehat, kebenaran sebuah pernyataan harus diuji berdasarkan fakta. Namun, dalam ad hominem ini fokusnya bergeser dari apa yang dikatakan menjadi siapa yang mengatakan. Lalu, di sini ada contoh kecilnya, yaitu contoh kecilnya itu seseorang berkata, menurut saya sekolah harus lebih banyak menyediakan pilihan. Oh, salah. Maaf.
contoh kecilnya itu yang pertama itu adalah Budi memberikan saran mengenai cara mengelola keuangan perusahaan agar lebih hemat. Namun si lawan bicaranya itu menjawab, jangan dengarkan dia. Dia saja baru bercerai dan rumah tangganya berantakan. Mana mungkin dia bisa mengatur keuangan dengan benar. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa tidak ada hubungannya antara urusan pekerjaan dengan urusan pribadi. Oke, lanjut ke jenis yang kedua. Lanjut ke jenis yang kedua, ada yang namanya strawman argument atau disebut dengan argumen manusia jerami. Nah, strawman terjadi ketika seseorang menyederhanakan atau mendistorsi argumen lawan agar mudah dipatahkan. Nah, istilah manusia jerami menggambarkan sesuatu yang rapuh dan mudah dijatuhkan. Kesalahan berpikir ini menjadi ketika seseorang memutarbalikkan menyederhanakan secara berlebihan atau mendistorsi argumen lawan sehingga menjadi sangat ekstrim atau tidak masuk akal. Setelah argumen palsu dibuat, mereka kemudian menyerang versi palsu tersebut agar terlihat seolah-olah mereka telah memenangkan debat. Nah, intinya pelaku strawman tidak melawan argumen asli lawan bicara, melainkan melawan boneka jerami yang ia buat sendiri agar lebih mudah dikalahkan. Nah, lalu di sini ada contohnya, ketika ada seseorang berkata, menurut saya sekolah harus lebih banyak menyediakan pilihan makanan sehat di kantin. Terus si lawan bicara itu dia membalas, jadi kamu mau melarang semua anak makan jajanan enak dan memaksa mereka hanya makan sayur hambar setiap hari? Itu kejam dan membatasi kebebasan anaknya. Nah, di sini lawan bicara mendistorsi usul pilihan makanan sehat menjadi larangan total makanan enak agar argumen tersebut lebih mudah dikritik. Oke, selanjutnya jenis selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Kemudian yang ketiga ada falesi dilema atau dikotomi palsu. Nah, jadi falesi dilema itu kesesatan logical fallacy yang terjadi ketika suatu persoalan itu disajikan seolah-olah hanya memiliki dua pilihan yang saling bertentangan. Nah, padahal itu sebenarnya terdapat kemungkinan lain di luar kedua opsi tersebut. Nah, jadi kesalahan berpikir ini itu menyederhanakan masalah yang kompleks menjadi hitam putih dan menutup ruang bagi alternatif, kompromi, atau sudut pandang yang lebih beragam dalam Nah, dalam falesi dilema itu sering digunakan untuk mempengaruhi opini atau memaksa seseorang mengambil sikap tertentu dengan cara membatasi pilihan secara tidak adil. Nah, kemudian berikutnya ada slippery sloppy atau lereng licin. Nah, jadi slippery sloppy ini itu logical fallacy, kesesatan logika yang terjadi ketika seseorang berargumen bahwa suatu tindakan kecil atau keputusan awal pasti akan mengarah pada serangkaian peristiwa negatif yang semakin ekstrim. Nah, tanpa memikirkan bukti yang cukup bahwa rangkaian tersebut benar-benar akan terjadi. Nah, dalam kesalahan berpikir ini, itu hubungan sebab akibat itu dibesar-besarkan, seolah-olah tidak bisa dihentikan sehingga menciptakan ketakutan atau kekhawatiran yang tidak profesional. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan. Kemudian pada poin 5 ada circular reasoning atau dalam bahasa Indonesia sering disebut penalaran melingkar. Nah, yang dimana circular reasoning ini adalah jenis fallacy atau kesalahan berpikir dan bernalar yang terjadi ketika premis dan kesimpulan saling mendukung tanpa memberikan bukti tambahan dan juga tanpa memberikan sebuah kebenaran yang nyata. Nah, kemudian circular reasoning juga ini perlu kita tahu adalah sebuah jebakan logika di mana kita mencoba membuktikan sesuatu dengan menggunakan kesimpulan itu sendiri sebagai alasan. Nah, saya beri contoh kepada seperti kasus yang beredar kemarin mengenai tentang mahasiswa UIN yang terjadi pada saudari Farah
Nah, kemudian itu kan kasusnya tentang pembacokan ya. Nah, contohnya saya men-share postingan tanpa saya menyaring, tanpa saya mengetahui apa sih kebenaran yang ada di balik pembacokan ini loh, yang ada di balik kasus ini. Nah, kemudian yang dimana saya hanya asal men-share, kemudian saya asal men-share terus dengan asalnya saya men-caption bahwa kasus ini terjadi karena cinta ditolak karena adanya sebuah penolakan. Nah, kemudian banyaklah yang komen di postingan saya tadi, oh iya ini karena cinta ditolak. Nah, pada esok harinya saya kemudian membuka sosial media saya kembali, Instagram saya kembali. Nah, di situ ada kemudian perlahan seiring berjalannya waktu semakin banyak fakta yang beredar. Oh, bahwa ini ternyata bukan hanya mengenai tentang cinta yang ditolak, tapi karena ada sebuah hubungan tapi yang masih abu-abu. Nah, yang dimana iya, karena saya berpikir, oh iya, ternyata perlu sekali saya harus menyaring informasi ini terlebih dahulu, tidak asal men-share postingan tanpa mengetahui apa sih kebenaran yang ada di balik kasus tersebut. Nah, kemudian memahami pola pikir ini itu sangat penting bagi kita karena agar membuat kita tidak mudah terjebak dalam diskusi yang sia-sia. Nah, kemudian dengan menyadari adanya circular reasoning ini, kita diajak untuk menjadi lebih kritis dan lebih bijak lagi dalam menyaring sebuah informasi. Nah, alih-alih hanya menerima pernyataan yang terlihat masuk akal di permukaan, kita bisa mulai bertanya-tanya, apa sih bukti nyata di luar pernyataan ini yang mendukung kesimpulan tersebut bahwa sebuah kasus ini tuh karena cinta ditolak. Nah, dengan begitu cara berkomunikasi kita dan pola pikir kita akan menjadi lebih logis, lebih terbuka, dan lebih memiliki dasar yang nyata, bukan hanya sekadar pengulangan kata-kata yang tidak memiliki ujung. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, saya berikan kepada rekan saya untuk melanjutkan materinya. Terima kasih. Baik, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan tentang salah satu kesalahan berpikir yang disebut hasty generalization atau generalisasi terburu-buru atau tergesa-gesa. Jadi, hasty generalization itu adalah salah satu kesalahan di dalam bernalar ketika seseorang itu menarik kesimpulan yang bersifat umum hanya berdasarkan bukti yang terbatas, tidak cukup, atau tidak mewakili keseluruhan keadaan yang ada. Jadi secara sederhananya, ini terjadi ketika seseorang yang pertama melihat sedikit contoh. Nah, saya mau kasih satu contoh dalam situasi seorang mahasiswa melihat dua teman di kelasnya datang terlambat. Lalu dia berkata, mahasiswa jurusan ini memang tidak disiplin. Nah, sedangkan penjelasannya bahwa padahal yang terlambat itu hanya 2 orang di kelas. Sedangkan di kelas itu kemungkinan ada sekitar 27 atau sekitar 30 mahasiswa. Jadi kesimpulan tersebut terlalu luas dia ambil. Hanya karena dia melihat salah satu atau 2 orang yang datang terlambat. Kemudian yang kedua ada mengalami 1 atau 2 kejadian. Saya ambil contoh, dalam situasi seseorang membeli makanan di sebuah daerah, di satu warung, dan rasanya itu tidak enak makanannya, menurut lidahnya. Lalu dia berkata, warung di daerah ini makanannya tidak enak semua. Padahal penjelasannya, ia hanya mencoba satu makanan di warung di daerah tersebut. Tidak mungkin suatu pengalaman itu mewakili semua warung yang ada di daerah tersebut. Kemudian yang ketiga, mendengarkan satu cerita. Saya ambil contoh, dalam situasi seorang siswa mendengarkan cerita dari temannya bahwa seorang guru atau dosen itu galak. Lalu berkata, guru itu pasti galak ke semua siswanya. Padahal dia itu belum tentu mengalami sendiri, dia belum pernah bertemu, dia belum pernah berinteraksi. Dia hanya menyimpulkan berdasarkan satu cerita. Lalu dia menyimpulkan secara keseluruhan bahwa guru itu galak. Kemudian yang terakhir, ada membaca satu informasi. Nah, saya ambil contoh, seorang membaca sebuah berita tentang kecelakaan pesawat dari maskapai tertentu. Kemudian dia berkata, maskapai itu tidak aman. Sedangkan penjelasannya bahwa padahal sebuah kecelakaan itu bisa terjadi karena banyaknya faktor yang kita tidak ketahui di belakang sana apa yang terjadi. Jadi satu berita itu tidak cukup untuk menyimpulkan keseluruhan tingkat keamanan tersebut gara-gara maskapai tersebut. Lanjut, mengapa kesalahan ini
bisa terjadi. Jadi hasty generalization itu sering terjadi karena beberapa faktor psikologi dan sosial. Nah, yang pertama ada keterbatasan informasi. Jadi manusia itu memang sering sekali tidak memiliki data lengkap, tetapi mereka itu ingin mengambil cepat sebuah kesimpulan itu. Saya kasih contoh satu. Saya kasih contoh. Jadi saya kasih contoh satu, seorang mahasiswa itu baru memasuki sebuah universitas, dia masuk sebuah di jurusan di kampus tersebut. Pada minggu pertama, dia bertemu 3 orang senior yang kurang ramah atau tidak menyapa dia terlebih dahulu karena dia melihat hal tersebut, dia langsung menyimpulkan bahwa senior di kampus itu sombong semua atau tidak menyapa dia, padahal ada 3 alasan. Yang pertama itu dia belum mengenal senior lainnya, makanya dia bilang bahwa 3 senior tersebut itu galak atau tidak menyapa dia duluan. Kemudian yang kedua itu dia belum tahu, mungkin mereka sedang sibuk atau mungkin karena saat berpapasan dengan dia, senior-senior lain itu tidak langsung menyapa karena sibuk, ada kesibukan tertentu. Kemudian yang terakhir, dia belum mencoba berinteraksi terlebih jauh. Ada kan biasanya mahasiswa itu diam-diam, jalan-jalan di pojokan, dia tidak mau berinteraksi kepada senior-senior lainnya, dia tidak menegur kembali. Jadi karena informasi yang ia miliki itu sangat terbatas, itu tetap memaksakan diri untuk membuat kesimpulan secara besar. Jadi itu saja mungkin yang bisa saya jelaskan. Saya serahkan kepada rekan saya untuk melanjutkan paparan materinya. Terima kasih. Baik, saya lanjutkan. Yang ketujuh ada post hoc ergo propter hoc atau kesalahan sebab akibat. Nah, kesalahan ini terjadi ketika seseorang menganggap bahwa karena suatu peristiwa terjadi setelah peristiwa lain, maka peristiwa pertama pasti menjadi penyebab dari peristiwa kedua. Padahal, urutan waktu tidak selalu berarti hubungan sebab akibat. Bisa saja kedua peristiwa itu hanya kebetulan terjadi berurutan atau ada faktor lain yang menjadi penyebab sebenarnya. Contoh, seperti ada seseorang yang setelah meminum obat herbal, orang tersebut merasa sembuh. Lalu ia menyimpulkan bahwa obat herbal itulah yang menjadi penyebab kesembuhannya. Padahal bisa saja ia sembuh dikarenakan daya tahan tubuhnya yang memang sudah membaik. Lalu yang terakhir ada appeal to authority atau mengandalkan otoritas, yang dimana kesalahan ini terjadi ketika seseorang menganggap suatu pernyataan pasti benar hanya karena disampaikan oleh orang yang dianggap memiliki otoritas atau terkenal, tanpa mengecek apakah pendapat tersebut memang relevan dan didukung oleh bukti yang kuat. Nah, pendapat ahli saja itu bisa menjadi referensi, tetapi tetap harus dilihat apakah sesuai bidangnya dan didukung oleh fakta. Contohnya, seperti ada seorang artis yang mengatakan suatu produk kesehatan itu sangat bagus, lalu orang-orang langsung percaya tanpa melihat penelitian ilmiahnya. Mungkin itu saja pemaparan materi dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kelompok 4 sudah memaparkan materinya dengan sangat baik. Kemudian selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Saya akan membuka satu sesi tanya jawab dengan 3 orang penanya. Saya persilakan untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan. Ya, Saudari Nabila Hurunin, saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Hurunin dengan akhiran NIM 033. Saya ingin bertanya, bagaimana guru atau dosen dapat mengoreksi logical fallacy tanpa mematikan keberanian siswa atau mahasiswa berpendapat? Terima kasih. Bagaimana pemateri? Sudah jelas atau perlu diulang? Bisa diulang sekali lagi? Ya, bisa. Oke, baik. Bagaimana guru atau dosen dapat mengoreksi logical fallacy tanpa mematikan keberanian siswa atau mahasiswa dalam berpendapat atau mengeluarkan argumennya? Oke, mungkin sudah cukup jelas ya. Kemudian mungkin 2 pertanyaan lagi saya persilakan untuk teman-teman yang ingin bertanya.
Silahkan Saudari Amelia Indriana. Baik, terima kasih moderator. Izin bertanya, apakah emosi berlebihan pada seseorang itu dapat mempengaruhi cara berpikir? Terima kasih. Terima kasih. Bagaimana pemateri? Sudah jelas atau perlu diulang kembali? Oke, baik. Mungkin sudah jelas. Jelas. Ya, satu orang lagi yang ingin bertanya, saya persilahkan. Silakan Nabila Juliastika. Perkenalkan, nama saya Nabila Juliastika dengan akhiran NIM 110. Saya ingin bertanya, bagaimana kesalahan berpikir dapat memengaruhi penilaian terhadap suatu informasi di media sosial? Terima kasih. Terima kasih. Materi sudah jelas atau perlu diulang? Sudah jelas. Oke, baik. Saya berikan waktu untuk kelompok 4 untuk mencari jawaban dari pertanyaan teman-teman. Saya persilahkan menjawab pertanyaan. Silahkan Saudari Carmila. Baik, terima kasih moderator izin menjawab pertanyaan dari Saudari Amelia Indriana tadi mengenai apakah emosi yang berlebihan itu dapat mempengaruhi cara berpikir kita atau cara berpikir seseorang. Nah, kita tahu bahwa emosi itu sangat berpengaruh secara biologis karena ketika kita emosi kita meluapkan begitu amarah, sedihnya kita atau bahkan ketika kita terlalu senang atau gembira, bagian otaknya kita itu bertanggung jawab atas logika. Nah, bagian otak yang mengatur emosi itu di mana fenomena itu sering disebut sebagai emosional atau pembajakan emosi, di mana cara emosi berlebihan itu bisa mempengaruhi logika. Seperti yang pertama itu penyempitan sudut pandang kita. Saat kita emosi meledak atau sangat emosi gitu ya, otak kita itu pasti hanya fokus pada satu hal yang memicu emosi tersebut, atau kita tidak memikirkan hal-hal lain dan mengabaikan fakta-fakta atau pendukung-pendukung yang lain atau bukti-bukti yang lain. Contohnya, ketika saya sedang marah, saya marah besar. Ketika ada seseorang yang sedang marah besar karena mungkin pasangannya lupa membalas pesan atau lupa membalas chatnya karena emosi, ia akan berpikir dia sama sekali tidak peduli atau sudah tidak sayang dengannya. Padahal dia lupa bahwa selama bertahun-tahun dia selalu ada untuk pasangannya atau kekasihnya. Nah, di mana emosi itu bisa membuat seseorang itu hanya melihat kesalahan itu saja. Dia melupakan atau mengabaikan kebaikan atau hal yang sudah terlewat gitu. Terus yang kedua ada generalisasi berlebihan atau overgeneralization. Itu ketika satu kejadian buruk yang dirasakan dengan emosi mendalam itu seringkali dianggap sebagai pola permanen yang akan terus terjadi. Kita berpikir bahwa hal tersebut itu akan terus terjadi. Contohnya, ketika saya baru saja
memaparkan materi atau berpresentasi. Tapi saya gagal dalam presentasi tersebut. Saya merasa malu atau saya merasa sedih gitu karena saya gagal untuk presentasi. Nah, kemudian saya berpikir kalau saya memang tidak ada bakat untuk bicara, saya tidak punya bakat untuk public speaking, dan saya berpikir saya pasti akan gagal di setiap presentasi berikutnya atau presentasi yang akan datang, sehingga emosi sedih itu akan membuat saya untuk menarik kesimpulan besar dari satu kejadian yang kecil atau kejadian yang itu hanya terjadi di hari itu begitu. Terus yang kedua, pengambilan keputusan atau impulsif. Emosi yang terlalu intens itu bisa menuntut tindakan instan untuk meredakan rasa tidak nyaman tersebut. Nah, seringkali kita itu memikirkan konsekuensi jangka panjang. Contohnya, karena saya merasa kesal contohnya saya merasa kesal karena saya dikritik, gitu. Saya dikritik oleh teman saya. Nah, saya langsung mengetik saya langsung tidak mau berteman dengan orang tersebut. Saya langsung menjauhi karena saya dikritik, saya tidak mau dikritik seperti itu. Nah, begitu nanti emosi saya sudah mereda, saya baru menyadari bahwa saya sudah berteman sejak lama dengan orang tersebut. Itu merupakan sahabat terbaik saya, tapi cuma karena ada satu kejadian yang membuat saya emosi, saya menjauhi dia, sehingga saya tidak punya teman lagi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Carmila sudah menjawab pertanyaan dari Amelia Andriana. Mungkin teman-teman ada yang memiliki jawaban lain atau ada yang mempunyai sanggahan, saya persilahkan. Begitu juga dengan pemateri, mungkin ada jawaban lain, saya persilahkan juga. Silahkan Saudari Rahma Nisa. Baik, terima kasih. Saya Rahmanisa dengan akhiran NIM 013. Izin menambahkan sedikit moderator. Terkait pertanyaannya tadi, yaitu apakah emosi berlebihan dapat memengaruhi cara berpikir seseorang. Ya, singkatnya itu pasti sangat berpengaruh karena emosi yang meledak-ledak atau berlebihan, baik marah, sedih, atau panik bisa menurunkan logika cara berpikir jernih seseorang. Saat emosi terlalu tinggi, misalnya marah besar, bagian otak yang bertugas berpikir logis, merencanakan dan menilai risiko jadi mati suri atau tidak aktif. Akibatnya, kita sering mengambil keputusan cepat, impulsif, tanpa memikirkan akibatnya. Kemudian saat panik atau stres, berat pikiran kita hanya tertuju pada satu hal, membuat takut atau marah. Kita jadi susah melihat gambaran besar atau solusi lain, ibarat berjalan di dalam terowongan yang gelap. Kemudian emosi berlebihan membuat kita susah fokus, terus merasa susah memikir linglung saat sedang panik, karena energi mental habis untuk memproses emosi tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya tambahkan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Saudari Rahmanisa sudah menambahkan jawaban dari pemateri. Mungkin Isra Magfira tadi mau menambahkan? Baik, terima kasih moderator. Saya mungkin hanya mempertegas kembali bahwa benar sekali emosi yang berlebihan itu sangat dapat mempengaruhi cara berpikir seseorang. Karena ketika seseorang saat emosi itu mendominasi, keputusan cenderung memang diambil secara impulsif, tidak objektif, dan kurang mempertimbangkan bukti yang lengkap. Nah, hal ini itu dapat meningkatkan resiko terjadinya kesalahan berpikir dan menilai seseorang itu secara keliru. Oleh karena itu, kemampuan pengendalian emosi menjadi bagian yang paling penting dalam membangun pola pikir yang kritis, logis, dan bertanggung jawab. Mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Mungkin sudah cukup. Saya kembalikan ke pemateri untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Dikembalikan moderator. Maaf. Ya, saya kembalikan ke penanya bagaimana dengan jawaban yang sudah diberikan pemateri dan teman-teman, apakah sudah puas? Jika sudah puas, silahkan berikan kesimpulannya. Sudah puas moderator. Dari jawaban pemateri dan juga teman yang menambahkan bahwa dapat saya simpulkan emosi yang bahwa emosi yang berlebihan itu sangat berpengaruh terhadap psikologis. Emosi yang
berlebihan seperti marah, takut, sedih, dan juga bisa stres dapat mengganggu kemampuan berpikir kritis dan membuat penilaian menjadi kurang objektif. Saat emosi menguasai diri, seseorang lebih mudah terpengaruh untuk sulit melihat sudut pandang lain dan cenderung mengambil keputusan secara terburu-buru. Stres juga dapat melemahkan konsentrasi, memori, dan kemampuan memecahkan masalah. Mungkin itu saja. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih. Langsung saja kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Baik, terima kasih moderator. Izin menjawab pertanyaan dari saudari Nabila Julias Dika mengenai tentang bagaimana kesalahan berpikir dapat memengaruhi penilaian terhadap suatu informasi di media sosial. Jadi, media sosial itu ibarat hutan belantara informasi yang desainnya memang sengaja untuk memancing sisi emosional kita dan juga bukan sisi rasional dari dalam diri kita. Masalahnya, ketika kita terpapar sebuah unggahan, otak kita sering kali mengambil jalan pintas melalui logical fallacy atau bias kognitif yang akhirnya mengaburkan penilaian objektif kita terhadap unggahan tersebut. Misalnya, saat melihat sebuah berita yang sesuai dengan keyakinan pribadi kita sendiri, kita cenderung langsung percaya tanpa kita memverifikasi karena terjebak confirmation bias. Sebaliknya, jika informasinya tidak menyenangkan, kita malah menyerang orangnya atau yang disebut ad hominem atau ketimbang membedah argumennya. Nah, seperti kita juga menjudge orang yang mempunyai kasus tersebut. Nah, contohnya seperti pada kasus yang saya jelaskan tadi, kasus mengenai tentang mahasiswa UIN. Nah, ketika ada orang yang mengunggah sebuah postingan, kita langsung men-share atau kita FOMO lah. Nah, kemudian kita mulai ikut-ikutan berempati ketika ada seseorang yang mulai membuat sebuah postingan tentang ini perempuan sudah tidak aman karena mungkin tentang penolakan atau apa, padahal kita belum tahu apa kebenaran di balik kasus tersebut tanpa kita memverifikasi apa sih sebenarnya, tanpa kita mencari penilaian atau data objektif sebenarnya, tanpa kita mencari itu tadi, mencari sebuah kebenaran yang nyata. Nah, kemudian jika ternyata sebuah kasus itu ternyata bukan dari masalahnya bukan dari penolakan, tapi hal yang melenceng dari sebuah bahwa ternyata si laki-laki ini diberi harapan oleh si perempuan, yang dimana si perempuan ini juga mempunyai seorang kekasih. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu adalah sebuah fakta, semakin banyak fakta yang beredar. Nah, kemudian kita yang tidak yang tadi kita FOMO asal men-share kemudian berempati, nah di situ kita mendapatkan sebuah kebenaran, bahwa ini kebenarannya. Kemudian di situ sisi emosional kita diajak untuk kayak menjudge seseorang yang mempunyai kasus tersebut. Nah, karena kondisi ini tuh sangat mempengaruhi algoritma yang menciptakan ruang gema kita sendiri, di mana kita terus-menerus disuapi narasi serupa yang memperkuat kesalahan berpikir tersebut. Nah, akibatnya penilaian kita sendiri terhadap informasi yang beredar di media sosial itu tidak dapat didasarkan pada fakta atau validasi data. Mungkin itu saja yang dapat saya jawab. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Nur Hasya. Saya kembalikan, mungkin teman-teman ada yang ingin ditambahkan atau yang ingin disanggah, saya persilahkan. Begitu juga dengan pemateri. Jika mau menambahkan, saya persilahkan. Izin moderator, mau menambahkan sedikit. Ya, sebelumnya, perkenalkan nama saya Ardianti SKMO dengan akhiran NIM 120. Nah, tadi itu dari pertanyaannya bagaimana kesalahan berpikir dapat mempengaruhi penilaian terhadap suatu informasi di media sosial. Nah, kesalahan berpikir juga bisa muncul dalam bentuk generalisasi berlebihan. Misalnya menilai suatu kelompok hanya dari satu kasus yang viral. Hal ini bisa memicu kesalahpahaman, stereotip, bahkan konflik sosial. Jadi, kesalahan berpikir membuat kita tidak objektif dalam menilai informasi. Kita jadi mudah
provokasi terhadap hoaks dan sulit membedakan fakta dengan opini. Karena itu penting bagi kita sebagai mahasiswa untuk membiasakan berpikir kritis, mengecek sumber informasi, dan tidak langsung percaya pada sesuatu yang belum jelas kebenarannya. Mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Saudari Ardianti. Mungkin kita langsung ke pertanyaan selanjutnya karena dapat kita lihat waktu tinggal 3 menit. Silahkan, saya persilahkan Saudari Muslimah untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Oke, baik. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Nabila Hurunin yang bertanya bagaimana guru dapat mengoreksi logical fallacy atau kesalahan dalam berpikir tanpa mematikan keberanian siswa untuk berpendapat. Nah, sebenarnya itu kuncinya ada dengan memisahkan antara orangnya dan strukturnya. Guru atau dosen harus memosisikan diri bukan sebagai hakim yang menyalahkan isi pikiran siswa, melainkan sebagai pelatih yang sedang memperbaiki teknik bermain. Kalau guru langsung bilang, pendapatmu salah, atau itu logikanya cacat, tidak benar itu, siswa itu bakal merasa dipermalukan dan besoknya pasti malah malas bicara, kayak sudah takut untuk berpendapat. Nah, sebaiknya guru menggunakan teknik bertanya balik yang memancing siswa untuk menyadari sendiri celah dalam argumennya. Misalnya, kalau siswanya melakukan ad hominem dengan menyerang pribadi teman, guru bisa mengarahkan kembali fokusnya dengan tenang seperti berkata, Ibu, Bapak paham kamu punya pandangan berbeda, tapi mari kita simpan dulu soal kepribadiannya si A ini. Menurutmu apa yang kurang pas dari data yang dia sampaikan tadi? Nah, cara ini menunjukkan bahwa pendapat siswa tetap didengar, tetapi adanya standar cara bicara yang harus diikuti. Guru juga perlu membangun suasana kelas di mana kesalahan berpikir dianggap sebagai bagian dari proses belajar. Nah, bukan aib. Dari proses belajar bukan aib. Guru bisa mengakui bahwa orang dewasa pun sering terjebak dalam logika fallacy atau kesalahan berpikir dengan memberikan apresiasi terlebih dahulu atas keberanian siswa untuk bicara, baru kemudian mengajak kelas membedah argumen tersebut bersama-sama secara objektif. Nah, siswa akan merasa bahwa sedang diperbaiki adalah alat berpikirnya, bukan jati dirinya. Nah, selain itu juga guru bisa membiasakan penggunaan kalimat yang tidak menyerang seperti menarik sekali poinmu, tapi coba kita bayangkan kalau logika ini dipakai di situasi lain, apakah hasilnya tetap konsisten? Nah, dengan cara ini guru sedang mengajak siswa melakukan simulasi logika tanpa membuatnya merasa dipojokkan. Siswa ini belajar bahwa berpendapat itu adalah seninya dan mengoreksi cara berpikir itu justru membuat pendapat mereka yang lebih buat sulit dipatahkan di masa depan. Mungkin itu saja jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih. Saudari Muslimah Sufia sudah menjawab pertanyaan terakhir tadi dari Nabila Hurunin. Saya kembalikan kepada penanya, bagaimana penanya sudah puas? Kalau sudah, silahkan diberikan kesimpulan. Oke, baik. Saya sudah puas dengan jawaban dari pemateri. Dapat saya simpulkan bahwa guru dapat mengoreksi logical fallacy tanpa mematikan keberanian siswa dengan cara memberikan umpan balik yang fokus pada perbaikan argumen, bukan pada pribadi siswa, serta menggunakan pendekatan dialogis dan apresiatif dengan menciptakan suasana belajar yang aman dan terbuka. Kesalahan berpikir dapat dijadikan sebagai proses pembelajaran yang membantu siswa tetap percaya diri sekaligus berkembang menjadi pemikir yang lebih logis dan kritis. Sekian dari saya, terima kasih dan saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Saudari Nabila Hurunin. Sudah kita lihat bahwa bisa kita lihat juga waktu sudah habis ya. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada kelompok 4 yang sudah memaparkan materinya dengan sangat baik. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menambahkan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Dapat saya tarik kesimpulan bahwa logical fallacy
adalah kesalahan dalam penalaran atau penyusunan argumen yang membuat sebuah argumen menjadi tidak valid secara logika, meskipun mungkin terdengar sangat meyakinkan secara retorika. Adapun pertanyaan dari teman-teman tadi yang dapat saya simpulkan bahwa orang yang memiliki emosi yang berlebihan dapat mempengaruhi cara berpikir seseorang karena dapat mengganggu kemampuan berpikir logis dan rasional. Kemudian, kesalahan berpikir juga dapat membuat seseorang menilai informasi di media sosial secara tidak objektif. Orang itu mungkin cenderung mudah dipercaya, terpengaruh emosi, dan tidak memeriksa kebenaran informasi terlebih dahulu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya tutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika banyak salah kata. Saya kembalikan kepada Ibu. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak adik-adik sudah presentasi dan diskusi ya. Hari ini kita beranjak ke ya kesalahan-kesalahan dalam berpikir ya. Nah, harapannya adik-adik semua sudah bisa jadi orang yang mungkin mengkritisi gitu ya, atau menganalisis misalkan ada sebuah kalimat ataupun ada informasi gitu ya, yang benernya, yang salahnya seperti apa gitu ya. Nah, hari ini saya mau menambahkan sebenarnya banyak ya yang mau ditambahkan, hanya saja karena memang waktunya tidak mencukupi, jadi mungkin tidak semuanya bisa saya bahas ya. Nah, tapi sebelum ke penambahan materi, seperti biasa ya, saya akan memperlihatkan nilai. Silakan adik-adik bisa cermati nilai kalian selama 3 pertemuan ini ya. Sekarang kita sudah di pertemuan kelima ya, nggak kerasa ya. Pertemuannya bentar lagi mau selesai ya. Nah, kalian juga harusnya sudah bisa melihat saya sudah sampai mana sih, nilai saya berapa misalkan gitu ya. Apakah ada yang bolong atau tidak dan lain sebagainya. Nah, adik-adik saya juga minta tolong untuk kalian bisa mengoreksi saya ya, karena dosen juga bisa salah gitu ya, apalagi namanya juga manusia ya. Artinya ketika saya misalkan nih kalian dapat nilai di mind map berapa, tapi di Excel misalkan salah atau keliru atau nggak sesuai. Misalkan lagi kalian nggak kalian aktif gitu kan di pertemuan berapa gitu. Ada artinya misalkan di notulensinya ada, di rekamannya ada, tapi di file Excel misalkan di situ saya kasih merah gitu. Nah, tolong bisa kasih tahu ke saya karena saya nggak memeriksanya beberapa kali lagi gitu ya. Mungkin cuma sekali aja saya tulis terus sudah gitu ya. Jadi adik-adik dan saya bisa saling mengingatkan satu sama lain ya. Kemudian kalau misalkan ada ya kekeliruan, tolong bisa kasih tahu di grup WA ya. Jadi tolong bisa tag aja, misalkan Ibu Tabe atas nama ini ada keluhan apa gitu. Biar nanti saya bisa cek kembali dan siapa tahu bisa saya update gitu ya. Kalau memang terbukti benar atau terbukti sayanya misalkan keliru ya, kalian benar gitu ya. Jadi silakan nanti bisa dicek secara berkala ya. Jadi tiap pertemuan selalu akan ada progresnya. Begitu ya. Oke, sekarang kita ke materi hari ini. Jadi materi hari ini terkait kesesatan berpikir atau salah pikir gitu ya. Atau berpikir secara salah ya. Ini yang sudah saya catat, nanti juga bakal saya bandingin sama notulensinya. Siapa tahu ada yang salah mungkin ya, karena tadi mungkin saya nggak teliti atau nggak cermat juga. Oke, nah ini adik-adik, jadi untuk sesat pikir atau kesalahan berpikir itu berarti sesat atau salah dalam berpikir gitu ya. Nah, mungkin saya mau luruskan ya bahwa sesat pikir di sini kita konsisten dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi yang namanya sesat pikir berarti kita juga bisa kategorikan sesat pikirnya itu dia dalam ranah apa, atau dalam domain apa, atau dalam level apa. Nah, kalau tadi yang dibahas sama pemateri itu adalah sebenarnya jenis-jenis salah berpikirnya itu lebih ke domain rasional gitu ya, bukan ke domain logika.
walaupun istilahnya adalah logical fallacy gitu ya. Jadi adik-adik juga perlu bisa mencermati itu gitu ya. Sehingga di sini saya luruskan bahwa kesesatan berpikir itu bisa jadi dari level logika, level rasional, apalagi level ilmiah gitu ya. Jadi tidak hanya satu aja, misalkan sesat berpikirnya di bagian logika aja atau bagian rasional aja, bisa ketiga-tiganya gitu ya. Nah, jadi sesat pikir atau kesalahan berpikir itu bisa terjadi di 3 domain ini gitu. Kalau misalkan kesesatan berpikir atau kesalahan berpikir dalam domain logika, maka berarti ya apa namanya argumennya atau misalkan kesimpulannya gitu ya, atau penilaiannya itu tidak memenuhi logika pastinya. Jadi kebalikannya gitu. Kalau benar itu berarti sesuai logika, sesuai aturan. Kalau tidak benar berarti tidak sesuai aturan. Di sini saya simbolkan kata negasi atau simbol negasi gitu ya. Jadi kayak kebalikannya. Begitu juga dengan sesat pikir untuk domain rasional. Berarti kalau dia sesat pikir dalam domain rasional berarti ya tidak rasional gitu kan. Karena tidak memenuhi rasional itu sendiri. Begitu juga dengan sesat pikir atau kesalahan berpikir untuk domain ilmiah. Maka tentunya kalau sesat berpikir dalam berpikir ilmiah berarti dia tidak berpikir ilmiah gitu. Jadi negasinya atau kebalikannya. Atau ya tidak memenuhi ilmiah itu sendiri. Begitu ya. Nah, kemudian di sini mungkin agak bingung juga ya, kenapa istilahnya logical fallacy tapi ketiga level berpikir itu bisa berlaku gitu ya. Nah, karena awalnya sebenarnya sesat pikir itu kan di bahasa Indonesia kan ya. Jadi awalnya itu kan dia istilah bahasa asing, logical fallacy. Logical fallacy itu kalau di bahasa Indonesia kan jadinya berpikir. Logical itu berpikir, logika itu sendiri berpikir, fallacy itu salah atau sesat atau keliru gitu ya. Jadi awalnya sebenarnya logical fallacy itu merujuk kepada kesesatan berpikir, tidak merujuk hanya pada satu level berpikir aja, entah itu logika atau rasional atau ilmiah. Pokoknya yang penting berpikir gitu ya. Nah, tapi karena tadi di pertemuan-pertemuan sebelumnya itu kan ada logika, nah jangan sampai kalian bingung di sininya gitu ya. Logika yang dimaksud waktu itu adalah logika formal, yang ini berarti adalah kesesatan berpikirnya gitu ya. Walaupun kesesatan berpikir itu di dalamnya ada kesesatan berpikir logikanya gitu ya. Jadi bukan hanya berlaku pada logika formal saja, tapi berpikir itu sendiri. Di mana berpikir itu sendiri ada 3 jenis, ada berpikir logis, rasional, dan juga ilmiah. Begitu. Nah, itu ya, semoga bisa meluruskan dari definisinya. Sekarang kita masuk ke setiap dari logical fallacy atau kesesatan berpikir ya. Saya mungkin pakai kata kesesatan berpikir aja ya, biar nggak bingung. Jadi sesat berpikir itu tadi bisa berdasarkan level logikanya, bisa berdasarkan level rasionalnya, dan juga bisa berdasarkan ilmiahnya gitu ya. Nah, sehingga di sini saya kasih perbedaan dari ketiganya sebelum ke jenis-jenisnya. Ya. Oke, jadi untuk yang pertama, sesat pikir dalam domain logika atau dalam berpikir logis itu ya, sesat pikirnya, kesalahannya, di mana kita ketahui bahwa logika yang dimaksud di sini adalah struktur argumen ya, apakah argumennya konsisten, saling support, kesimpulannya apakah sesuai premis atau tidak, itu adalah yang dalam domain berpikir logis atau logika di sini gitu ya, sehingga itu yang benarnya. Nah, berarti kalau benarnya seperti itu, salahnya berarti negatifnya atau kebalikannya. Nah, berarti kalau kita bisa definisikan, sesat pikir dalam domain logika itu artinya hubungan antar premis dan kesimpulan yang harusnya nyambung, itu tidak nyambung atau tidak sesuai dengan aturan yang disepakati oleh logika formal itu, gitu ya. Nah, itu. Kemudian untuk yang kedua, sesat pikir dalam domain rasional. Artinya, oh iya, tadi ya, makanya tadi saya tidak pakai kata logical fallacy nanti, karena jangan sampai kalian bingung di bagian sini, karena bahasa Inggrisnya sebenarnya logical fallacy itu adalah sesat pikir logika gitu ya.
Itu yang sekarang, tapi yang awalnya adalah tadi sesat pikir berpikirnya, bukan sesat berpikir logikanya gitu ya. Jadi di sini ada istilah-istilah bahasa Inggris yang jadi kayak padu padanan untuk setiap kesesatan berpikir itu. Kalau kesesatan berpikir dalam domain logika itu logical fallacy ya. Kemudian kesesatan berpikir dalam domain rasional itu cognitive bias ya. Jadi bias kognitif ya. Kita bisa bilang logical fallacy, tapi mungkin lebih tepatnya logical fallacy dalam bagian rasional, mungkin bisa begitu gitu ya. Jadi jangan hanya satu istilah aja, biar kita lebih spesifik itu tuh kemana sih kesalahan berpikir, ke level mana gitu ya. Nah, sambung lagi, jadi sesat pikir dalam domain rasional itu bahasa Inggrisnya adalah cognitive bias ya. Di mana rasional itu sendiri kan kalau yang benarnya adalah apakah argumen-argumen itu sesuai konteks atau realitanya atau tidak gitu ya. Sehingga kalau sesat pikir dalam domain rasional artinya berarti argumen-argumen tersebut baik itu premis dan kesimpulan itu nggak nyambung dengan realita atau salah menilai gitu ya. Yang tadi sudah dijelaskan oleh presenter ya, kelompok 4 jenis-jenis dari cognitive bias sebenarnya itu atau kesalahan berpikir dalam berpikir rasional ya. Kemudian yang ketiga, ternyata berpikir ilmiah juga bisa punya resiko salah gitu ya. Jadi kita bisa saja kita pikir berpikir ilmiah, tapi ternyata kita belum benar berpikir ilmiahnya gitu ya. Sehingga istilah dari sesat pikir dalam domain ilmiah itu disebut sebagai scientific error. Jadi ada keeroran, kesalahan dalam saintifiknya, secara saintifik, gitu, secara ilmiahnya ya. Nah, kita tahu bahwa ilmiah di sini pasti punya banyak syarat. Di pekan lalu saya sudah bilang ada dia itu harus empiris, dia metodologis, harus terbukti, teruji, terfalsifikasi, dan lain sebagainya. Nah, berarti kalau salahnya bagaimana? Ya berarti kebalikannya, artinya argumen-argumen yang ada di dalam hasil dari kita berpikir ilmiah itu tidak sesuai dengan metodologi misalkan, atau tidak teruji misalkan secara ilmiahnya gitu ya. Nah, ini 3 kesalahan dalam berpikir ya. Nah, ketika adik-adik sudah tahu definisinya, maka coba kita lihat apa sih jenis-jenis dari setiap berpikir yang salah gitu ya, dari 3 level berpikir tadi. Nah, sekarang saya mulai dari logika dulu ya, karena tadi mungkin tidak dijelaskan juga sama presenter. Nah, di sini sesat pikir dalam domain logika sebenarnya ada banyak jenisnya adik-adik, tapi hanya beberapa saja di sini yang saya kasih contoh ya. Misalkan, ini kalian bisa bandingkan yang benar dan yang salah, yang logis dan logical fallacy-nya, atau yang logis dan yang tidak logis gitu ya. Misalkan di sini ada premis dan ada kesimpulan. Untuk yang logis, premis 1, semua yang makan ikan adalah kucing. Tuh. Premis 2, meong makan ikan. Gitu. Maka kesimpulannya, meong adalah kucing. Ini benar secara logis. Logika gitu ya, atau berpikirnya sudah logis ya. Runut gitu. Nah, kalau misalkan contoh salahnya gimana? Contoh salahnya ya sama, misalkan premis 1-nya sama nih, semua yang makan ikan adalah kucing. Tapi premis 2-nya kita bilang meong adalah kucing. Ya. Sehingga kesimpulannya kita ketarik meong adalah ikan. Nah, di sini salah di bagian kesimpulannya gitu. Kita nggak menghubungkan fakta gitu ya. Kita belum menghubungkan fakta kalau logika, tapi menghubungkan aturan-aturan dari setiap premis itu. Nah, salahnya di mana? Di bagian kesimpulan. Nah, kalau kalian misalkan nanti bisa belajar mandiri aja ya, karena ini waktunya juga terbatas, saya bisa ilustrasikan pakai diagram Venn atau kayak kita bikin ilustrasinya. Misalkan semua yang makan ikan adalah I, ini kotaknya itu I, jadi semua yang makan ikan itu adalah I, dan semua yang makan ikan adalah kucing, berarti kucing itu kotak paling luar, dan yang makan ikan itu adalah kotak yang ada di dalam kotak K gitu ya, tapi simbolnya I. Nah, ini kemudian meong adalah ikan, berarti meong itu masuk ke dalam kotak I.
gitu. Maka kesimpulannya berarti meong adalah kucing karena dia berada di ranah masih di dalam kotak K gitu. Ini benar ya. Nah, kalau salahnya kalian juga bisa bikin ini pernyataan-pernyataan ini dengan visual yang seperti ini. Nah, kalau misalkan kesimpulannya ini, misalkan meong adalah ikan, coba buktikan dia benar atau salah secara logis, secara logika gitu ya. Itu. Jadi agak tricky kalau kalian lihat mirip-mirip, oh kayak benar deh. Ternyata kita salah gitu ya. Apa namanya? Mungkin kita tidak sadari gitu. Nah, itu yang contoh pertama. Contoh yang kedua itu ada jenis berpikir logis lagi yang salah, misalnya ya ini yang logis, ini yang tidak logis ya. Yang logis misalkan premis 1 menu makan siang hari ini adalah ayam atau ikan. Premis 2 menu ikan habis gitu. Maka kesimpulannya menu makan siang hari ini adalah ayam. Karena ada atau di sini ya. Jadi ada dua pilihan, ayam atau ikan gitu ya. Nah, ini yang benar, kesimpulan ini benar. Nah, kalau misalkan yang salah gimana? Oh, ini saya belum kasih salah ya yang ini. Yang ini, yang premis 1 sama, premis 2-nya sama, kesimpulannya yang salah. Kesimpulannya menu ayam, apa namanya, habis. Nah, kita nggak tahu tuh menu ayam habis atau enggak gitu ya. Gitu. Jadi, informasinya yang kita pakai itu yang ada saja, baru kita bisa kasih kesimpulan. Kalau tidak ada, maka jangan kita bilang kesimpulannya apa gitu ya. Itu contoh kedua. Kemudian contoh ketiga, misalkan yang logis dan yang tidak logis. Premis 1, jika hujan turun maka tanah basah. Premis 2, tanah basah. Kesimpulan, nah kesimpulannya kalau yang benar ya belum tentu gitu ya, hujan turun. Belum bisa ditentukan hujan atau tidak gitu, walaupun tanah basah gitu ya. Jika maka gitu ya, jika maka. Nah, ini yang benar. Nah, kalau yang salah sama premisnya, premis 1, premis 2, kesimpulannya hujan pasti turun. Nah, ini salah karena ya tadi belum bisa ditentukan apakah hujan itu turun atau enggak, walaupun tanahnya basah gitu. Ini sekali lagi adalah dalam ranah logika gitu ya, logika formal. Oke, kemudian satu lagi, sesat pikir yang dalam logika itu ada misalkan, ini yang logis, ini yang tidak logis. Premis 1, syarat lulus adalah pintar dan rajin. Premis 2, saya pintar. Kesimpulannya, belum bisa ditentukan, saya lulus atau enggak gitu ya. Kenapa? Karena misalkan rajinnya belum ada di sini premisnya gitu, harus ada keduanya misalkan gitu ya. Nah, ini yang benar. Kalau yang salah, ya tadi gitu. Syaratnya ada dua nih, pintar dan rajin. Premis 2-nya hanya apa dikasih tahu bahwa saya pintar. Kesimpulannya apakah saya lulus atau enggak? Ini harusnya kan belum bisa ditentukan. Kalau kita berikan kesimpulan saya lulus, ini salah secara logika gitu ya. Oke, nah sekarang saya langsung masuk ke sesat pikir dalam domain rasional ya, yang tadi sebenarnya sudah dijelaskan oleh presenter. Di sini saya masukin ada 4 aja, walaupun sebenarnya banyak juga, seperti kayak sesat pikir dalam logika, sesat pikir dalam rasional juga banyak gitu ya. Nah, sesat pikir dalam rasional ini di sini ada ad hominem tadi ya, kemudian ada straw man, false dilemma, sama hasty generalization. Nah, di sini tadi ya, pokoknya ad hominem itu adalah kita itu menilai argumen bukan dari isi argumen, tapi dari orang yang membuat argumen gitu. Jadi nggak nyambung, misalkan ada orang yang bilang bahwa kita beralih ke mobil listrik yuk untuk ngurangin polusi gitu. Misalkan ada informasi itu. Terus habis itu ada orang lain yang apa namanya? Ada orang nanti yang akan menilai argumen itu gitu ya. Nah, ternyata argumen itu di counter balik gitu ya. Apa namanya? Tapi argumen counter baliknya itu dia langsung menyerang orangnya. Jadi artinya dia melihat siapa nih yang bikin argumennya. Oh, ternyata misalkan orang ini yang berargumen tadi adalah orang yang bekerja di perusahaan mobil listrik ya.
dengan informasi itu jadinya belok tuh kebenarannya ya. Harusnya kita melihat isi argumen tapi kita ngeliatin profil orangnya gitu. Jadi kita misalkan bilang argumen itu salah gara-gara orang itu misalkan kita nggak suka, atau misalkan orang itu misalkan ada kecenderungan bias gitu ya terhadap informasi itu. Begitu ya, itu yang ad hominem tadi ya. Kemudian tadi strawman, memelintir argumen sampai benar-benar lebay gitu ya. Jadi misalkan tadi ada yang mengatakan sebaiknya kita beralih ke mobil listrik misalkan untuk ngurangin polusi gitu ya. Terus misalkan ada orang yang beranggapan bahwa oh berarti kamu melarang ya gitu ya, semua mobil gitu ya harus pokoknya listrik semua, nggak boleh bensin gitu. Padahal nggak ada tuh informasi itu gitu ya. Kenapa tiba-tiba ada kesimpulan seperti itu atau ada argumen itu gitu ya. Jadi akhirnya nanti kesimpulannya pun malah salah juga gitu, karena respon dari pernyataan tadi itu sudah dipelintir gitu ya, atau sesuatu itu nggak ada sebenarnya tapi diada-adakan. Nah itu kemudian yang ketiga false dilemma tadi ya juga berarti memaksakan adanya dua pilihan, jika ya pasti tidak, jika bukan ya berarti tidak gitu ya. Jadi kayak ada kayak hitam putih gitu ya, padahal sebenarnya mungkin ada abu-abu mungkin, atau ada pilihan alternatif lain yang mungkin bukan hanya ya tidak aja, tapi bisa jadi mungkin dikombinasikan misalkan atau bagaimana gitu ya. Oke, selanjutnya ada hasty generalization tadi ya, terburu-buru menyimpulkan. Misalkan ini nih contohnya tadi ya, kayak saya batuk karena saya pakai mobil bensin gitu ya. Kemudian polusi menyebabkan batuk. Kemudian akhirnya kesimpulannya oh mobil bensin nih yang menyebabkan batuk. Padahal mungkin saja argumen itu diklaim sama satu orang aja gitu. Mungkin nggak bisa, harusnya sih semua orang misalkan mengklaim bahwa oh semua orang yang pakai mobil bensin itu batuk-batuk semua. Nah mungkin saja berarti benar mobil bensin menyebabkan batuk. Itu benarnya. Kalau salahnya tadi hanya satu atau dua orang saja yang beranggapan seperti itu, dan itu sudah dijadikan sebuah kesimpulan umum untuk semua orang berlaku gitu. Itu salah gitu ya. Jadi kita nggak bisa terburu-buru menyimpulkan sesuatu. Harus tadi mengumpulkan misalkan data-data dari orang lain, dari pandangan lain dan lain sebagainya. Kemudian nah ini juga jadi sesat pikir itu juga bisa berada dalam domain ilmiah gitu. Walaupun adik-adik sebenarnya belum masuk sebenarnya mata kuliah metode penelitian gitu ya, tapi sebenarnya ini sebagai pondasi awal agar kalian itu ketika nanti masuk mata kuliah metode ilmiah mungkin di semester berapa ya, 6 ya atau 5 gitu ya, kalian tuh udah tahu dasar dari ilmiah itu sendiri, kesalahan dalam berpikir ilmiah itu seperti apa di sini gitu ya. Nah, jadi sesat pikir dalam domain ilmiah pun juga ada banyak jenisnya gitu ya, tapi saya kasih hanya beberapa contoh aja di sini. Misalkan selection bias, salah memilih atau salah menentukan. Misalkan itu tadi di sini saya kasih contoh kayak tadi di pekan sebelumnya tentang lampu sama saklar mungkin ya. Nah, misalkan kita mau menguji apakah misalkan lampu yang diproduksi oleh orang, oleh siapa gitu ya, itu udah udah bagus gitu ya, udah bisa dijual gitu ya. Tapi kita hanya menguji satu lampu aja gitu, dari misalkan 100 lampu yang sudah dibuat. Nah, maka ini sebenarnya bisa masuk ke selection bias, artinya kita salah menentukan sampel gitu ya. Harusnya misalkan sampel itu bisa mewakili populasi gitu ya, tapi kita hanya memilih sampel misalkan yang tidak merepresentasikan populasi itu ya. Misalkan tadi aja kayak apakah batuk tadi itu disebabkan oleh polusi. Hanya satu orang nih yang bilang batuk itu disebabkan polusi. Nah, itu belum bisa tuh teruji gitu ya. Seperti itu. Jadi mirip-mirip dengan rasional dan tadi yang ilmiah ini.
Kemudian yang kedua ada confounding variable atau ada variabel pengganggu nih. Variabel pengganggu atau variabel yang kita tuh tidak perhitungkan itu ada gitu dan kita abaikan. Padahal itu penting misalkan gitu ya. Bisa saja misalkan seorang peneliti ataupun kita misalkan merasa bahwa di tengah jalan ketika kita berpikir atau kita mau menemukan solusi gitu ya dari sebuah masalah, oh ternyata ada sesuatu yang tidak kita perhitungkan ada tuh. Tapi kita abaikan gara-gara dia tidak masuk dari awal gitu ya. Itu bisa jadi sebuah kesalahan juga sebenarnya ya. Jadi kita tidak mengambil sebenarnya variabel yang walaupun misalkan itu tidak jadi belum jadi perhitungan awal, tapi efeknya misalnya signifikan untuk hasilnya. Nah, itu harusnya kita bisa ambil juga gitu variabel itu. Begitu. Ya. Misalkan ini tadi soal lampu lagi ya, misalkan variabelmu tuh tentang saklar gitu ya. Saklar itu kalau dipencet lampu nyala gitu kan. Nah, tapi ternyata ada misalkan kondisi di mana ada ruangan yang ketika kita mungkin masuk ke dalam ruangan itu ada sensor gerak misalkan. Nah, itu kan variabel baru tuh gitu. Variabel baru yang kalau misalkan kita itu sesat dalam berpikir ilmiah, kita nggak perhitungkan itu gitu, sehingga kita tetap mikir ketika kita masuk di ruangan itu saklar itu dinyalain, oh menyebabkan lampu menyala, padahal bisa jadi itu tadi ada ruangan khusus yang punya sensor gerak. Ketika kita masuk ke ruangan itu ternyata yang menyebabkan lampu menyala bukan saklarnya, walaupun ada saklarnya di situ gitu ya. Jadi ada misalkan variabel-variabel lain gitu. Nah, saya nggak terlalu menjelaskan variabel adik-adik, itu mungkin untuk mata kuliah metode penelitian. Tapi sebenarnya variabel itu adalah sesuatu yang kita mau teliti gitu, atau kita mau ukur, itu merupakan sebuah masalah gitu ya. Itu variabel. Kemudian yang ketiga ada correlation versus causation. Artinya ada korelasi versus sebab akibat. Nah, ini biasanya yang bikin bingung. Kita tuh menyamakan hubungan dengan sebab akibat. Oh, dia berhubungan, tapi apakah dia merupakan sebab akibat gitu ya? Ternyata tidak. Jadi yang namanya hubungan itu belum tentu dia sebab akibat. Tapi kalau sebab akibat berarti dia sudah jadi hubungan gitu ya. Misalkan ketika kalian menekan saklar, kok tiba-tiba ada petir geledek di luar gitu ya, terus kita mikir oh ada hubungan misalkan, itu udah benar. Tapi apakah ketika nekan saklar itu petirnya menyambar? Nah, itu kan belum tentu gitu ya, belum tentu sebab akibatnya gitu. Tapi ketika misalkan kita pencet saklar terus lampu menyala, nah itu ada hubungan dan itu sudah sebab akibatnya. Jadi ketika ada sebab ada akibat. Begitu. Kemudian yang terakhir adalah publication bias publikasi. Nah, ini adik-adik walaupun kalian belum meneliti gitu ya, tapi ini juga sudah harus kalian aware atau sadar bahwa sebagai nanti kalian calon peneliti ataupun kalian nantinya sebenarnya ya untuk kehidupan sehari-hari juga sih gitu ya. Misalkan ada data minor yang itu muncul gitu ya, dari hasil misalkan eksperimen kita atau apa yang kita lakukan misalkan. Tapi data minor itu karena kita suka, kita cenderung ke data itu, kita bilang bahwa ternyata data ini nih yang menjawab hipotesis kita. Padahal data itu minor. Yang namanya data minor artinya data itu belum representatif. Data minor itu misalkan 1 gitu ya, dari 100. Itu pasti minor tuh. Kalau mayoritasnya berarti 99/100 kan. Nah, harusnya kan kalau kita sebagai orang yang punya kebenaran dalam berpikir ilmiah, kita itu pasti mengklaim mayoritas datanya, bukan minoritas datanya. Gitu. Jadi publication bias itu artinya ada data minor yang kita klaim menjadi hipotesis gitu ya. Misalkan tadi 1 dari 100 lampu tidak menyala. Hanya 1 doang yang nggak nyala gitu. Tapi kita bilang bahwa lampu ini rusak, gitu. Bahwa lampu yang kita produksi 100 lampu ini rusak gitu.
Padahal sebenarnya satu doang yang rusak, 99 misalkan ketika diuji nyala gitu ya. Berarti harusnya sih yang mana tuh? Harusnya bukan publication bias-nya yang kita pakai, tapi yang benernya. Begitu ya. Semoga bisa bisa menambah ya materi hari ini. Ternyata secara kita nggak sadar kita tuh punya kesalahan berpikir mulai dari level logika, dan saya sendiri pun juga seperti itu adik-adik. Jadi manusia itu secara default itu tidak tidak logis tidak logis, tidak rasional, dan tidak ilmiah gitu. Makanya kenapa kalian belajar gitu. Jadi dengan adanya belajar, kalian itu bisa membenahi pikiran-pikiran yang kusut gitu ya, pikiran-pikiran yang tidak sesuai realita dan tidak pikiran-pikiran yang mungkin tidak terbukti atau tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu. Jadi memang struggling sih adik-adik untuk kita transisi dari tidak logis, dari tidak rasional, dan dari tidak ilmiah menuju logis, rasional, dan ilmiah. Karena itu tadi, manusia tidak terlatih secara default atau secara naturalnya. Begitu ya. Oke, kita langsung masuk ke bagian presensi. Silakan adik-adik semua sudah bisa untuk menulis mind map-nya. Jadi materi hari ini tadi sesat berpikir, kalian bedakan sesat berpikir logis, logika, rasional, dan ilmiah ya. Kemudian apa perbedaannya ya. Kemudian mungkin bisa kasih contoh sederhananya aja gitu. Karena untuk pekan depan baru sebenarnya contoh-contoh yang banyaknya lagi itu seperti apa gitu. Kalau ini kita baru konsep dasarnya aja, sesat berpikir itu apa. Oke, sambil adik-adik mengerjakan, sambil juga mendengarkan ya ketika saya memanggil. Silakan bisa on cam juga. Belum ya, saya belum tambah ternyata. Unit 5. Sesat pikir aja ya, di sini temanya biar umum. Oke, saya panggil Nur Hasya. Hadir Ibu. Armila Alma Cahyani. Hadir Ibu. Rahmanisa. Hadir Ibu. Saskia Mutia Indah. Hadir Ibu. Yolandani. Hadir Ibu. Rifka Mahi. Hadir Ibu. Nabila Hurunin. Hadir Ibu. Umul Haira. Hadir Ibu. Lucy Rahmadani. Hadir Ibu. Adnan. Hadir Bu. Anissa. Hadir Ibu. Ulfayanti. Hadir Ibu. Miftahul Jannah. Hadir Ibu. Oke, Nutfares kita. Hadir Ibu. Muslimah Sulfia. Hadir Ibu. Amelia Indriana. Hadir Ibu. Redli Alexandri. Isra Makfira. Hadir Ibu. Queen Eksa Pradita. Hadir Ibu. Adisti Priscilia. Fador Alfarizi. Nabila Julias Dika. Hadir Ibu. Airunisa. Hadir Ibu. Ardianti. Hadir Ibu. Nesa Amalia. Hadir Ibu. Oke. Bisa. Hadir Ibu. Hadir Ibu.
Sip, sip. Aulia Rahma Ramadhani. Hadir. Oke, sip. Ada yang ke skip atau belum dikasih hadir? Silakan. Oke, saya simpan ya, karena tidak ada yang menambahkan. Jadi begitu saja untuk hari ini adik-adik. Silakan nanti bisa di-upload di tugas mind map Meet 5 ya. Waktunya masih lumayan banyak dari jam berapa nih? Dari jam segini sampai jam 12.50 ya. Itu. Jadi kalau ada kendala tolong kasih tahunya di waktu itu. Kalau di luar dari itu atau sudah lewat dari waktu itu saya sudah tidak bisa buka aksesnya. Begitu ya. Terima kasih banyak adik-adik sudah belajar. Semoga puasanya tetap lancar ya. Bentar lagi mungkin sambil nunggu ngabuburit juga ngerjain tugasnya juga ya. Kita ketemu lagi di tanggal 10 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.